Top Marco Top diputuskan tepat tadi malam bahwa tepat hari ini Kepres naturalisasi Presiden Prabowo terbit. Apa dampaknya bagi karier Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James? Apa yang membuat keputusan Presiden Prabowo ini begitu penting? Temukan alasan dibalik diterbitkannya Kepres naturalisasi untuk Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James di video ini. Berkelas dan patut dikagumi semua negara. Ketum PSSI ungkap skema rahasia untuk wujudkan mimpi Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Ketum PSSI baru saja membeberkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh agar Timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Apa saja rencana besar yang sudah disiapkan? Temukan jawaban lengkapnya. Pentingnya banyak pemain bagus di skuad Timnas, salah satunya karena hal yang tak terduga. Cedera di pertandingan FC Copenhagen versus Chelsea. Kevin Dix ungkap perasaan yang sulit diungkapkan. Kevin Dix berbicara tentang rasa sakit yang ia rasakan usai cedera parah di pertandingan FC Copenhagen melawan Chelsea. Seperti apa reaksi pemain andalan Timnas Indonesia ini? Bisakah Kevin Dix bermain saat lawan Australia dan Bahrain? Kiper muda Maarten Paes terpukau dengan Alisson Becker. Pujian mengharukan yang membuat dunia sepak bola tercengang. Maarten Paes, kiper muda berbakat, baru saja memberikan pujian yang luar biasa untuk Alisson Becker. Apa yang membuat Paes begitu terkesan dengan sang kiper Brasil? Simak kisah inspiratif di balik pujian ini yang bisa mengejutkan banyak orang. Tiga calon pengganti Kevin Dix yang cedera. Nomor 1 dulu jadi andalan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia. Kevin Dix terancam absen dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain. Bikin pusing Patrick Kluivert kah? Siapa saja yang dipertimbangkan yang dulu sebelumnya jadi andalan Shin Tae-yong untuk menggantikannya? Nomor 1 sangat diandalkan. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top diputuskan tepat tadi malam bahwa tepat hari ini Kepres naturalisasi Presiden Prabowo terbit. Apa dampaknya bagi karier Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James? Apa yang membuat keputusan Presiden Prabowo ini begitu penting? Temukan alasan dibalik diterbitkannya Kepres naturalisasi untuk Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James di video ini. Presiden Prabowo Subianto memberikan restu atas naturalisasi 3 calon pemain baru Timnas Indonesia. Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal menandatangani keputusan Presiden dalam kurung Kepres untuk naturalisasi 3 pemain baru. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Emil Audero, Joy Pelupes, dan Dean James. Surat keputusan Presiden tersebut jadi dasar hukum untuk melangsungkan sumpah pewarganegaraan bagi Emil, Joy, dan Dean. Ketiganya bakal menjalani sumpah pewarganegaraan di Roma, Italia. Berdasarkan jadwal, sumpah akan digelar pada 10 Maret 2025. Tanggal tersebut adalah hari terakhir pendaftaran pemain untuk laga Australia versus Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Kami terinfo Kepres akan ditandatangani Presiden hari ini 7 Maret, ujar Arya Sinulinga. Untuk kemudian langsung diproses untuk persiapan pengambilan sumpah WNI yang dijadwalkan paling lambat tanggal 10 Maret, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya, proses naturalisasi ketiganya sudah mendapatkan persetujuan dari DPR RI.
Komisi 10 dan 13 sudah memberi persetujuan atas naturalisasi ketiga nama tersebut pada Rabu sore waktu Indonesia Barat. DPR RI memberikan persetujuan utuh melalui rapat paripurna pada Kamis. Setelah sumpah, PSSI harus melalui satu tahap agar ketiga pemain bisa membela timnas Indonesia. Ketiga pemain harus menjalani proses perpindahan federasi ke FIFA. Proses ini harus segera cepat tuntas agar ketiganya bisa membela skuad Garuda dalam waktu dekat. Jadwal terdekat timnas Indonesia bakal tersaji di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain dan Australia. Duel lawan Australia bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. Sementara duel lawan Bahrain digelar 5 hari kemudian di Jakarta. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas menegaskan bahwa ketiganya tengah dibutuhkan oleh negara. Kami dari Kementerian Hukum membantu percepatan proses ini dengan harapan 3 pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Supratman. Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia. Kita berharap tim PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tidak mengalami kendala dalam proses selanjutan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi ke FIFA, tutur Supratman melanjutkan. Berkelas dan patut dikagumi semua negara. Ketum PSSI ungkap skema rahasia untuk wujudkan mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Ketum PSSI baru saja membeberkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh agar timnas Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026. Apa saja rencana besar yang sudah disiapkan? Temukan jawaban lengkapnya. Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menyebut timnas Indonesia bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 andai menuai 7 hingga 9 poin dalam 4 laga sisa kualifikasi. Erick Thohir menghadiri rapat kerja Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Republik Indonesia) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu siang. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir menyampaikan perkembangan seputar sepak bola Indonesia. Beberapa hal yang disampaikan adalah terkait proses naturalisasi 3 pemain keturunan serta ambisi besar Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa pencapaian timnas Indonesia saat ini merupakan hasil kerjasama erat antara pemerintah, PSSI, dan seluruh elemen masyarakat. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa langkah-langkah yang diambil PSSI saat ini sejalan dengan blueprint yang sebelumnya telah diajukan ke FIFA dalam program Garuda Mendunia. Program itu tidak hanya berfokus pada pengembangan tim nasional putra, tetapi juga tim putri, termasuk aspek komersialisasi melalui merchandise dan sponsor. Ini memang hasil kerjasama pemerintah dan PSSI serta seluruh masyarakat Indonesia yang memimpikan sepak bola harus bangkit, kata Erick Thohir dilansir bolasport.com dari TV Parlemen. Keberhasilan timnas U-Strip 23 Indonesia menembus 4 besar Piala Asia U-Strip 23 2024 silam menjadi momentum besar bagi sepak bola Indonesia. Pencapaian tersebut meningkatkan kepercayaan diri PSSI dan pemerintah dalam membangun timnas yang kompetitif.
Potensi lokal yang dimiliki skuad Indonesia seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand sudah mampu menunjukkan kualitas di level internasional. Hal ini yang membuat kami sangat agresif. Bukan karena ambisi berlebihan, tapi karena kami ingin mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia menjadi kenyataan, ucap Erick Thohir. Erick Thohir juga optimistis dengan peluang timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Erick Thohir menyebut jika timnas Indonesia mampu mengamankan 7 hingga 9 poin dari 4 laga, peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, bukan tidak mungkin kita bisa di peringkat 2 dan langsung lolos, kata Erick Thohir menjelaskan. Selain itu, peluang ke Piala Dunia 2026 melalui lolos dari ronde keempat masih sangat terbuka. Syaratnya timnas Indonesia harus finish 4 besar di klasemen akhir grup ronde ketiga. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga. Jika berada di posisi 3-4, masih ada kesempatan melalui jalur play-off, ujarnya. Erick Thohir juga optimistis sepak bola Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara besar dunia. Ia pun berharap seluruh elemen bangsa terus bersinergi demi mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Kami tidak bermimpi secara hiperbola, ujar ex-presiden Inter Milan tersebut. Ini sesuatu yang nyata di depan mata kita dan baik untuk negara kita agar sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia, kata pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pentingnya banyak pemain bagus di skuad timnas, salah satunya karena hal yang tak terduga. Cedera di pertandingan FC Copenhagen versus Chelsea. Kevin Dix ungkap perasaan yang sulit diungkapkan. Kevin Dix berbicara tentang rasa sakit yang ia rasakan usai cedera parah di pertandingan FC Copenhagen melawan Chelsea. Seperti apa reaksi pemain andalan timnas Indonesia ini? Bisakah Kevin Dix bermain saat lawan Australia dan Bahrain? Bek tim nasional dalam kurung timnas Indonesia, Kevin Dix mengalami cedera saat tampil di laga FC Copenhagen versus Chelsea pada leg I16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025. Dix pun akhirnya sudah bersuara terkait cedera yang dideritanya dan ia mengaku benar-benar sedih akan kejadian tersebut. Ya, Kevin Dix mengalami cedera saat Copenhagen kalah 1-2 dari Chelsea di Stadion Parken pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, Kevin Dix bermain selama 79 menit sebagai bek tengah. 1. Kevin Dix sedih. Kevin Dix terpaksa menyudahi laga Copenhagen versus Chelsea lebih cepat. Biasanya bek timnas Indonesia itu bermain hingga 90 menit alias sampai laga usai. Kevin Dix terpaksa ditarik dari lapangan karena mendapatkan cedera ankle usai salah tumpuan kala mengawal pemain Chelsea, Trevoh Chalobah. Kini banyak fans, terutama dari Indonesia, bertanya-tanya seberapa parah cedera Kevin Dix. Kevin Dix akhirnya buka suara. Melalui konten Kevin Dix mengalami masalah pada ankle-nya @football Indonesia tidak ada yang terlalu buruk. Namun Kevin Dix mengaku akan kembali diperiksa oleh pihak klub untuk mengetahui lebih lanjut soalnya. Eksklusif di Instagram, pemain berusia 28 tahun itu mengabarkan kondisinya mulai baik-baik saja.
Ini benar-benar menyakitkan, tetapi dokter mengatakan tidak terlalu buruk. Besok saya akan scan dan memberitahu kalian tentang hasilnya. Tetap optimis, kata Kevin. 2. Kabar buruk untuk timnas Indonesia. Cedera Kevin Dix jelas bisa menjadi kabar buruk untuk timnas Indonesia. Pasalnya, kehadiran Kevin Dix di lini pertahanan skuad Patrick Kluivert sangat dibutuhkan. Sejauh ini, Kevin Dix baru sekali mencatatkan laga bersama timnas Indonesia. Momen itu terjadi pada saat Garuda tumbang 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada November 2024 lalu. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain di Maret 2025 ini. Dua laga tersebut merupakan matchday ke-7 dan ke-8 dari grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper muda Maarten Paes terpukau dengan Alisson Becker. Pujian mengharukan yang membuat dunia sepak bola tercengang. Maarten Paes, kiper muda berbakat, baru saja memberikan pujian yang luar biasa untuk Alisson Becker. Apa yang membuat Paes begitu terkesan dengan sang kiper Brasil? Simak kisah inspiratif di balik pujian ini yang bisa mengejutkan banyak orang. Pujian mengalir kepada Alisson Becker dari Maarten Paes, kiper timnas Indonesia yang tampak sangat terkesan dengan penampilan luar biasa sang penjaga gawang Liverpool dalam laga Liga Champions 2024 hingga 2025. Pujian tersebut disampaikan Paes setelah Alisson menunjukkan kualitasnya yang mengesankan di laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions antara Liverpool dan Paris Saint-Germain (PSG). Dalam pertandingan yang berlangsung di Parc des Princes pada Kamis 6 Maret 2025, Liverpool berhasil meraih kemenangan 1-0 berkat aksi gemilang Alisson di bawah mister gawang. Alisson Becker benar-benar tampil sebagai pahlawan, melakukan 9 kali penyelamatan penting sepanjang 90 menit pertandingan. Kiper asal Brasil ini tidak hanya menjadi benteng kokoh bagi Liverpool, tetapi juga terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Alisson mengukuhkan dirinya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik dunia dengan penampilannya yang sangat determinatif dan vital untuk keberhasilan timnya. Melihat kualitas Alisson yang luar biasa ini, Maarten Paes pun merasa terinspirasi dan memberikan pujian lewat unggahan di Instagramnya. Dengan singkat, Paes menuliskan masterclass yang menggambarkan betapa kagumnya ia dengan penampilan Alisson. Pujian ini juga memberi dampak positif bagi Paes sendiri. Alisson Becker tampaknya menjadi sumber motivasi tambahan bagi Paes saat ia bersiap memperkuat timnas Indonesia dalam 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Maarten Paes yang saat ini memperkuat FC Dallas akan kembali mengenakan seragam Garuda dan berjuang bersama timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C. Laga pertama timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di Stadion Allianz Sydney. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Berita gembira juga datang dari persiapan timnas Indonesia untuk kedua laga tersebut. Untuk meminimalisir kelelahan para pemain, kabarnya timnas Indonesia akan menggunakan pesawat charter untuk perjalanan dari Australia ke Indonesia.
Langkah ini diambil guna menghemat waktu dan memastikan pemain tetap dalam kondisi terbaik saat melawan Bahrain di kandang. Semua persiapan ini menunjukkan tekad dan kesiapan tinggi timnas Indonesia untuk memberikan yang terbaik bagi para penggemar setia Garuda. Bagi para penggemar timnas Indonesia, kabar ini tentu membawa kebahagiaan dan harapan besar. Keberhasilan Maarten Paes dan rekan-rekannya di lapangan, serta semangat yang dibawa oleh pemain seperti Paes setelah melihat kualitas Alisson Becker, memberi keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa tampil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami semua mendukung perjuangan timnas Indonesia dan mendoakan sukses besar bagi skuad Garuda dalam perjalanan mereka. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Tiga calon pengganti Kevin Dix yang cedera. Nomor 1 dulu jadi andalan Shin Tae-yong di laga timnas Indonesia. Kevin Dix terancam absen dalam laga penting melawan Australia dan Bahrain. Bikin pusing Patrick Kluivert kah? Siapa saja yang dipertimbangkan yang dulu sebelumnya jadi andalan Shin Tae-yong untuk menggantikannya? Nomor 1 sangat diandalkan. Ada 3 calon pengganti Kevin Dix yang terancam absen di laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain pada pertandingan lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix berpotensi absen karena mengalami cedera di laga FC Copenhagen versus Chelsea. Dix baru saja bermain di laga leg 1 16 besar Liga Konferensi Eropa 2024 hingga 2025 itu pada Jumat. Pada menit 78, Kevin Dix mengalami cedera karena ankle karena salah tumpuan. Kevin Dix sendiri sudah mengabarkan kondisi terbarunya via konten eksklusif Instagram. Dari pernyataan bek timnas Indonesia, pihak klub akan memeriksanya lebih lanjut untuk mengetahui seberapa parah cedera Kevin Dix. Jika membutuhkan waktu pemulihan yang panjang, maka Kevin Dix akan melewatkan laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Andai Dix absen, maka ada 3 bek lain yang bisa dimainkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Berikut 3 calon pengganti Kevin Dix yang terancam absen di laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain karena cedera. 3. Eliano Reijnders. Eliano adalah pemain serba bisa milik PEC Zwolle. Namun posisi utama Eliano saat ini adalah sebagai bek kanan. Selama berkarir Eliano, pemain berusia 24 tahun itu sejatinya lebih banyak bermain sebagai seorang winger. Namun bersama PEC Zwolle, Eliano kini lebih sering dimainkan sebagai fullback kanan. 2. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam adalah salah satu opsi terbaik Kluivert untuk mengisi posisi bek kanan. Asnawi merupakan pemain berpengalaman di skuad Garuda saat ini. Ia bahkan sempat menjadi kapten timnas Indonesia selama era Shin Tae-yong. Asnawi adalah bek kanan yang kini memperkuat klub Thailand, Port FC. Baru-baru ini terpilih sebagai bek kanan terbaik di paruh musim Liga Thailand 2024 hingga 2025. Itu membuktikan betapa hebatnya Asnawi saat bermain sebagai bek kanan. 1. Sandy Walsh. Sandy Walsh sudah mencatatkan 17 pertandingan bersama timnas Indonesia.
Bek kanan milik Yokohama F. Marinos itu pun sudah berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist untuk Garuda. Sandy Walsh adalah salah satu pemain andalan Shin Tae-yong yang bisa dimanfaatkan Kluivert untuk menggantikan peran Kevin Dix. Sandy Walsh pun dikenal sebagai fullback kanan yang kerap membantu lini serang, yang tentu cocok untuk skema permainan pelatih asal Belanda tersebut.